Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma'bad. Para jamaah Masjid Raya Telaga Kuripan yang saya hormati, banyak guru-guru kita, ustadz kita, para ketua DKM Sekahuripan, Ketua DKM MRTK Ustadz Imam, ada guru kita Ustadz Ihsan, Ustadz Lukman, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Pertama-tama adalah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di libur panjang kita masih berada di Kahuripan gitu ya. Kita masih setia mengikuti kajian Kopi Morning di MRTK. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Ibu bapak yang Allah muliakan, mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba berbagi gitu ya tentang kondisi saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain jauh dari kita dan agak kurang mendapatkan perhatian dari kita gitu. Sebenarnya kalau kita baca-baca di media atau kita lihat kalau di TV kita jarang ada gitu ya berita tentang konflik yang terjadi di Sudan, bahkan di Palestina pun jarang gitu. Kalau kita baca di media ternyata Sudan itu luar biasa Pak. Kalau laporan dari media internasional bahkan beberapa bulan ini ya, kan konfliknya belum lama gitu ya. Kalau konflik yang terakhir terjadi kan belum lama. Itu sudah melaporkan 150.000 orang yang di Sudan itu. Jadi kalau kita sedikit review gitu, Sudan itu sebenarnya kayak tidak jauh berbeda dengan Indonesia sebenarnya gitu. Negaranya kaya Pak. Sudan tuh kayak banyak hasil tambang, banyak hasil alam, ada emas, ada minyak bumi. Dan apa yang lebih keren lagi kan Sudan tuh dialiri sama dua sungai Nil itu kan. Nil biru sama Nil putih gitu kan, ada White Nile sama Blue Nile itu. Dan semua itu bermuaranya di Sudan. Di Khartoum Sudan itu, yang dari Tanzania, dari mana satu lagi itu, dari Afrika itu, ketemunya di Khartoum. Seandainya misalkan Sudan bikin bendungan kayak kita kan di Indonesia kan banyak bikin bendungan itu, bikin bendungan alirannya ditutup gitu, Mesir nggak dapat air Pak. Kalau mau itu ya, itu perang kalau dipakai untuk perang kan luar biasa gitu ya. Sebelum ke sana coba kita lihat ada video yang bisa jadi perhatian kita ya. Ada suaranya ya. Oh nggak ada suaranya ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak ada suaranya. Artinya ini kondisi yang terjadi di Sudan Pak. Banyak kelaparan gitu ya. Ini kalau kita lihat dulu zaman kayak Ethiopia gitu ya. Itu tuh kondisi yang terjadi di Sudan. Padahal negara yang kaya raya gitu. Makanya kadang kalau
negara menyimpan kekayaan menjadi incaran dari orang lain gitu. Banyak yang pingin rebutan gitu kan. Jadi kalau kalau kita lihat itu, Sudan kan merdeka di tahun 1956 gitu ya. 1956 merdeka sampai sekarang tuh, kalau kita baca di media atau kita lihat di sejarahnya tuh, sudah terjadi lebih dari 20 kali pemberontakan katanya di Sudan. Dan terjadi 3 kali perang saudara termasuk yang sekarang ini. 972 dulu juga pernah sempat terjadi perang saudara gitu. Nah, terjadi lagi perang saudara. Dan kalau kita lihat dulu juga kita kan kurang lebihnya sama gitu ya. Dulu kita awal-awal kemerdekaan juga kan banyak terjadi dalam tanda petik pemberontakan di daerah-daerah. Tapi alhamdulillahnya di kita masih bisa mengatasi itu semua gitu. Lah di Sudan kondisinya lain. Di Sudan yang lebih parahnya lagi, ketika terjadi banyak konflik di antar daerah gitu, dari negara luar masuk gitu kan. Terutama penguasa dunia gitu ya, Amerika, Israel gitu kan. Zaman kita juga gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, kalau dulu zaman sebelum Pak Harto lengser gitu kan, tahun 98. Jadi kalau kita sempat baca dulu itu, sebenarnya Pak Harto lengser itu bukan semata-mata karena krisis moneter gitu. Ada intervensi dari Israel katanya gitu. Israel gitu. Jadi tahun 93 tuh salah satu perdana menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin tuh datang ke Indonesia gitu. Datang ke Indonesia kemudian menemui Pak Harto. Saat itu landingnya nggak di Cengkareng Pak, landingnya di Halim, dan Bandara Halim tuh ditutup ketika Ishak turun itu. Kemudian menuju ke Cendana gitu. Dulu kita kalau dengar Cendana kan luar biasa Pak, angker banget gitu ya. Datang ke Cendana katanya, menemui Pak Harto, minta untuk Indonesia normalisasi hubungan dengan Israel. Normalisasi dalam tanda petik kan bersahabat gitu ya, menjalin hubungan dengan Israel. Ternyata ditolak sama Pak Harto. Ternyata dari sini Pak Harto luar biasa gitu ya. Ditolak sama Pak Harto. Kemudian pulang, dan setelah itu dia mengirim dulu yang Yahudi Amerika Bulgaria itu, George Soros itu, George Soros yang menghancurkan ekonomi dunia gitu bahkan, bukan cuma Indonesia sebenarnya. Itu yang mengintervensi ekonomi Indonesia. Dan akhirnya tahun 1996 kita krisis moneter gitu, termasuk Kahuripan terdampak juga dulu ya. Dulu mungkin kalau nggak ada krisis moneter 96 kita nggak bisa punya rumah di sini mungkin Pak. Karena dulu eksklusif sekali gitu ya. Kahuripan dulu luar biasa gitu. Terjadi krisis moneter 96, nah itu yang akhirnya Pak Harto lengser. Di Sudan kurang lebih juga begitu Pak. Di Sudan juga terjadi seperti itu. Tahun 967 itu ada yang Liga Arab gitu ya. Jadi ada kesepakatan itu yang mengatakan ada 3 no gitu. No apa ya? Jadi lupa sih. Satu, tidak ada kerjasama, tidak ada perdamaian, no peace, no recognition, tidak ada penerimaan, tidak ada persahabatan lah gitu. Yang ketiga, tidak ada kerjasama, tidak ada kerjasama, tidak ada penolakan, tidak ada kerjasama, tidak ada perdamaian, tidak ada pengakuan gitu. No peace, no recognition, no satu lagi no apa ya? Itu yang nanti akhir-akhir di sini dibawa ke sini itu, di konflik yang sekarang itu menjadi salah satu alasan timbulnya konflik. Jadi dengan 3 no itu, Sudan kan dikucilkan, Sudan diblokade, diblokir gitu.
oleh negara-negara yang tidak suka Islam lah tentunya gitu kan. Amerika, Israel dan lain sebagainya. Maka nanti dibawa ke sini yang ke sini itu menjadi salah satu alasan oleh salah satu pihak sehingga timbulnya konflik di Sudan. Salah satunya. Ini kalau lihat peta Sudan, Pak. Sudan itu besar, termasuk yang negara besar. Ini peta Sudan sebelum Sudan Selatan merdeka. Tahun 2011 itu, Sudan Selatan itu merdeka, memproklamirkan diri. Dulu mungkin kita pernah dengar gitu ya, ada yang namanya John Garang gitu ya. Pernah dengar gitu Pak? John Garang tuh yang salah satu tokoh di Sudan Selatan, yang nanti kesininya sampai Sudan Selatan itu merdeka. Sudan itu negaranya terbagi menjadi 3 bagian itu. Ada Sudan Utara, Sudan Tengah, dan Sudan Selatan. Sudan Utara itu yang lebih Islami gitu ya. Sudan Utara itu lebih Islami. Sudan Tengah yang moderat mungkin ya, kadang-kadang Islam gitu, kadang-kadang enggak gitu ya mungkin. Campuran lah. Dan Sudan Selatan ini yang cenderungnya non muslim. Tahun 2011 seperti kita juga dulu. Seperti kita dulu tuh. Ada referendum. Ketika kita tahun berapa dulu tuh? 99 referendum Timor Timur. Sebenarnya kalau mungkin itu dilakukan adil, jujur gitu ya, bisa jadi kita menang mungkin. Tapi waktu ada Australia kan yang pingin sekali melihat atau menguasai Timor Timur mungkin gitu ya. Jadi dulu mungkin kita dengar ada yang namanya Timor Gap itu kan. Jadi dipromosikan atau isukan gitu, daerah Timur Timur itu ada namanya Timur Gap gitu. Timur Gap itu antara Selat Timur dengan Australia itu, di situ terdapat kandungan sumber daya alam yang luar biasa, minyak bumi atau apa gitu kan. Dan Australia menyampaikan, jadi nanti misalkan dulu kan Fretilin di Timur Timur, seandainya kalian memerdekakan diri, memisahkan diri dari Indonesia, nanti itu kita kelola bersama tuh katanya. Cadangan sumber daya alam di situ nanti kita kelola bersama, itu sebagai PAD-nya Timur Timur. Sampai sekarang nggak ada ya Pak. Dan itu ketika terjadi referendum yang internasional apa namanya, ISF kalau nggak salah ya, ISF itu dia berlaku curang juga Pak. Jadi kantong-kantong daerah yang dikuasai Fretilin itu dikasih suaranya tuh, ya nggak jauh sama pemilu-pemilu lah gitu kan, dari setelahnya gitu. Itu di daerah-daerah yang banyak Fretilinnya itu dibagikan semua. Dan daerah-daerah yang mayoritasnya udah terlihat mendukung Indonesia gitu kan, itu nggak dikasih suaranya. Akhirnya kan dalam pemilihan atau referendum saat itu kan Indonesia kalah jauh ya, 89 atau 90%. Padahal mungkin kalau dilakukan secara jujur ya bisa jadi masih tetap berada. Dan di Sudan juga terjadi seperti itu. Ketika Sudan Selatan melakukan referendum ini, sama seperti itu kasusnya. Disusukanlah macam-macam gitu kan. Dan akhirnya, dan perlu diketahui Pak, Sudan Selatan itu menjadi salah satu penghasil tambang yang terbesar juga di Sudan. Sudan ada penghasil minyak bumi, penghasil emas dan lain sebagainya gitu. Dan salah satunya Sudan Selatan. Jadi ketika referendum ya sama seperti itu tuh. Diperlakukan tidak adil.
Sekarang juga kan banyak kan kayak kemarin Barcelona mana gitu ya. Cuman kalau sekarang kan susah, tidak seperti dulu gitu ya. Kalau sekarang kan media sudah banyak, jadi kalau mau curang begitu mungkin agak susah gitu ya. Kecuali menguasai penuh negara itu. Kalau sekarang kayak Barcelona kemarin kan masih tetap gitu ya, mana lagi kemarin tuh yang melakukan referendum gitu. Jadi di 2011 nih Sudan Selatan merdeka. Ini kalau peta yang sekarang Pak, peta wilayah konflik yang sekarang ini. Ini yang biru ini yang dikuasai RSF. Jadi sekarang yang perang itu antara RSAF sama RSF gitu ya. Walaupun sebenarnya dulunya ini mereka tuh sohib gitu ya. Dulunya soulmate gitu. Dulunya soulmate, sama-sama orangnya Umar al-Bashir gitu. Dan di akhir-akhir ya karena rebutan kekuasaan. Karena sunatullahnya katanya kalau orang yang sudah menduduki kekuasaan itu emang enak katanya gitu, nyaman gitu. Makanya jarang orang yang mau turun ketika sudah berkuasa gitu. Padahal kalau kata Pak Yusuf Kala, enaknya jadi pejabat tetap penguasa tuh karena kalau kondangan sama ke mall gitu, parkirnya gampang gitu. Itu aja sebenarnya sih. Katanya gitu. Lebih banyak susahnya gitu. Kita coba lihat ya Pak, kondisi kekayaan alam Sudan itu seperti apa gitu. Sudan menjadi wilayah penghasil emas. Tahun 2004 mencapai 64,4 ton. Luar biasa itu Pak. Sudan juga selain emas banyak lagi Pak. Kita sekilas-sekilas aja Pak. Ini yang tadi saya sampaikan, biji besi dan lain sebagainya. Cadangan alam, kekayaan alam Sudan itu luar biasa. Minyak bumi, gas, pertanian juga luar biasa. Sudan memiliki 51,5 juta hektar. Nah, sumber daya air yang tadi Pak. Jadi kalau memang Sudan mau nantang perang sama Mesir itu negara-negara yang mengutamakan atau menggantungkan pada Sungai Nil ya tinggal dia di bendungannya Sungai Nilnya gitu kan, tidak dialirkan airnya ya sudah selesai gitu. Ini suksesi kepemimpinan di Sudan. Sudan merdeka tahun 956. Kemudian di situ dipimpin oleh Ismail Azari, pemerintahan saat itu. Jadi kalau 956 kita juga dulu ada pemilu 1955 ya. Saat pemilu 1955 ini kisahnya juga mirip-mirip di Sudan Pak. 1955 tuh pemilu pertama yang salah satunya adalah partainya PKI yang menjadi 4 besar gitu ya. Kalau tidak salah tuh yang pertamanya PNI ya, PNI, yang keduanya Masumi, ketiga partai NU, dan yang keempatnya PKI. Padahal kalau Masumi sama NU bergabung, walaupun kan tadi sebenarnya satu, Masumi sama NU ya. Kalau bergabung itu menjadi pemenang mutlak sebenarnya. Mungkin Indonesia bisa pakai syariat Islam sebenarnya gitu ya. PKI menjadi pemenang keempat. Dan salah satu yang diusulkan oleh PKI adalah adanya angkatan
perang yang lain gitu ya, bukan cuman 3 atau 4 gitu, darat, laut, udara, dan polisi misal, kalau polisi dihitung gitu ya. Jadi ada yang mungkin kayak tentara rakyat gitu ya, atau tentara apa gitu. Makanya dulu ada yang petani dipersenjatai dan lain sebagainya. Di Sudan juga begitu Pak, membentuk namanya milisi gitu kan. Makanya dulu yang menjadikan antara Pak Soekarno dengan tentara mulai agak renggang, karena Pak Soekarno lebih cenderung ke mendukung lah, lebih condong dalam mendukung usulan-usulan dari PKI gitu ya. Dulu mungkin kita kenal ada yang namanya Nasakom itu kan, nasionalis komunis itu, Nasakom itu kan. Dan tahun 1955 itu, setelah itu makanya kejadian di tahun 1965 gitu ya, 1948 yang pemberontakan Muso itu, PKI Muso gitu di Madiun ya, 965 yang G30 PKI. Di Sudan juga gitu, banyak milisi-milisi seperti itu. Dan nanti yang terjadi sekarang ini, RSF yang tadinya milisi itu Pak, RSF itu tadinya milisi itu. Kalau yang awalnya namanya Janjawid gitu ya, Janjawid itu. Dan nanti kita coba bahas di belakang itu ya. Kemudian di tahun 1958 terjadi kudeta militer. Kemudian Jenderal Ibrahim Abud menjadi presiden tahun 1958 sampai 1964. 1964 terjadi unjuk rasa yang besar-besaran, menurunkan presidennya, menurunkan pemerintahan. Ismail Azhari kembali memimpin pemerintahan. Kemudian tahun 1969 terjadi lagi kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ghaffar Nimeri, waktu itu masih kolonel gitu. Jadi sebenarnya ada semacam, bukan konstitusi ya, dulu ada usulan atau kesepakatan yang mau dicapai itu. Di Sudan akan dibikin konsep seperti di mana tuh, Serbia dengan Bosnia tuh. Jadi di Serbia sama Bosnia tuh tahun 90-an ya, konflik Bosnia dan Serbia itu kan ada pergantian pemimpinan dari, misalkan periode sekarang dari Bosnia, periode berikutnya dari Serbia. Nah di Sudan dulu juga akan dibikin seperti itu, dibuat kesepakatan seperti itu, tapi di situ konsepnya dari militer, sekarang militer, mungkin nanti yang periode berikutnya dari sipil gitu, jadi gitu. Tapi itu nggak terjadi. 969 Nimeri melakukan kudeta, menggulingkan pemerintahannya Ismail Azhari. Tahun 1985 kembali terjadi kudeta militer. Nah ini yang sangat luar biasa tuh Pak. Kudeta militer di tahun 1985 ini kemudian kan ketua Dewan Militer transisinya itu dijabat oleh Jenderal Abdurrahman sebagai ketua Dewan Militernya itu, yang memimpin masa transisi saat itu. Tapi luar biasanya dia hanya sebentar Pak. Di tahun 1986 dia menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah sipil. Jarang-jarang itu. Jarang-jarang itu. Ada yang sudah kekuasaan di depan mata gitu, kemudian dia mau menyerahkannya ke masyarakat sipil gitu. Dan ini menunjuk Mirgani dan Sadik sebagai pemerintahan gitu ya. Kemudian pemerintahan ini bertahan selama 3 tahun. Ini mulai dari sini sebenarnya Pak, yang nanti akan kita bicarakan sebenarnya dari sini.
1989 Kolonel Omar Basir melakukan kudeta militer di tahun 1989. Omar Basir ini sebenarnya keren juga. Jadi dia tuh menggandeng Hasan Al-Turabi itu sebagai ulama gitu. Ulama besar gitu ya. Kalau di Indonesia pokoknya siapa ya? Ulama yang dipatuhi hampir oleh seluruh masyarakat Sudan. Jadi ketika kudeta 1989 ini Umar Al-Basir berhasil, kemudian menggandeng Hasan Turabi sebagai ketua parlemen gitu ya. Ini udah kompak Pak sebenarnya gitu ya. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian di 2019 terjadi lagi pergantian kepemimpinan. Jadi selama 30 tahun setelah 30 tahun berkuasa Omar Al-Basir ini 2019 Desember 2018 terjadi besar-besaran di Sudan. Akhirnya 2019 ini Omar Al-Basir bisa diturunkan. Nah, 2019 sampai sekarang ini yang banyak konflik gitu. Ini Jenderal Abdurrahman Al-Burhan ini dulu orang ini ya panglima perang lah gitu ya. Dia komandan jenderalnya SAF itu. SAF itu Sudanese Armed Force gitu ya, tentara angkatan bersenjata Sudan tuh. Tentara regulernya Sudan tuh. Abdurrahman Al-Burhan ini ya pemimpinnya SAF itu. Dan sama Dagalu juga sebenarnya dulu orang-orangnya dari Al-Basir juga. 2019 2018 demo besar-besaran, kemudian 2019 Al-Basir turun, naiklah Jenderal Abdurrahman Al-Burhan ini. Kita coba batasi tokoh-tokoh yang akan kita coba bahas tadi Pak. Ini ada Umar Al-Basir tadi yang presiden yang dari tahun 1989 kudeta militer, waktu itu pangkatnya masih kolonel, berkuasa sampai 2019 kemarin itu. Ini Hasan Turabi, ulama yang mendukung pemerintahnya Umar Al-Basir, ulama karismatik yang luar biasa. Cuman ada satu yang menjadi titik lemahnya dia yang diserang oleh lawan. Tahun 90, ingat kita mungkin dulu ya Pak, zaman Osama bin Laden itu. Osama bin Laden di Arab ketika tahun 90 atau 91-an Osama diusir dari Arab, yang menampung dia Pak. Jadi Osama kan ke Sudan dulu ya. Tahun 90 atau 91 Hasan Turabi yang menerima secara terbuka Osama bin Laden untuk bisa hijrah lah dalam tanda petik di Sudan. Padahal kalau pakai strateginya nggak usah secara frontal gitu ya, nggak usah secara frontal menerima Osama misalkan lewat jalur belakang, misalkan diterima tanpa resmi dari depan gitu, tanpa ini kan mungkin tidak terlalu menjadi titik baliknya Hasan Turabi menjadi dalam tanda petik sasaran serang dari Amerika, Israel dan lain-lain gitu. Akhirnya Sudan diblokade oleh Arab ya, oleh Amerika, Israel dan lain sebagainya. Itu 1990 atau 91 sampai 96. 96 Osama bin Laden keluar dari Sudan ke Afghanistan itu ya. Ini tokoh sentral sekarang Pak. Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti, orang sana terkenalnya Hemeti. Ini yang panglima perangnya atau komandannya RSF, Rapid Support Force. Ini Abdul Fattah Al-Burhan. Ini yang menjadi panglima perangnya Sudan, tentara reguler Sudan, SAF gitu.
Jadi yang sekarang berperang adalah ini, Pak. Yang sekarang berperang antara RSF dengan SAF. Dan ini sama-sama mengaku sebagai muslim gitu. Coba kita kilas balik tentang sejarah Sudan, tadi saya sampaikan sedikit. Jadi pernah terjadi perang saudara di tahun 1972. Tahun 89 tadi Omar Basir melakukan kudeta. Kemudian nih dengan menggandeng Hasan Al-Turabi sebagai ketua parlemen gitu. Tapi ini terjadi perselisihan antara Umar Basir dengan Hasan Al-Turabi. Iya, salah satunya karena Hasan Al-Turabi itu yang mendatangkan Osama bin Laden gitu, yang mengakibatkan Sudan diembargo oleh beberapa negara gitu. Karena politik ya Pak. Tadinya padahal ini adalah pendukung utamanya gitu kan. Ketika dia naik menjadi berkuasa di Sudan. Tapi ya karena politik disingkirkan juga. Tidak ada kawan yang abadi, benar juga ya. Tidak ada kawan yang abadi gitu kan. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Gitu. Akhirnya tahun 2000 Umar Al-Basir memenjarakan Hasan Al-Turabi. Nah, ketika Hasan Al-Turabi dipenjara, banyak terjadi kekisruhan. Karena SAF dulu ini tentaranya Sudan itu kan banyak loyalisnya Hasan Turabi juga. Banyak loyalisnya Hasan Turabi. Makanya si Omar Al-Basir ini merasa ketakutan, barangkali mungkin sebagian dari SAF ada yang masih mendukung Hasan Al-Turabi. Makanya Umar Al-Basir membentuk yang namanya Janjawid itu atau milisi yang dipersenjatai. Janjawid itu yang sekarang menjadi RSF itu, yang sekarang diketuai oleh Dagalo atau Hemeti itu. Tahun 2003 terjadi perang Sudan II. Ini Al-Basir menggunakan salah satunya Janjawid itu untuk menghadapi perang ini. Jadi Janjawid sama SAF dulunya itu ada berkawan, bersahabat gitu. Yang satu pasukan reguler pemerintah, yang satu milisi. Makanya mungkin kita juga perlu waspada gitu ya Pak. Di perpolitikan kita barangkali misalkan ada tanda-tanda adanya milisi apa gitu yang dipersenjatai, mungkin ya perluin. Kemarin kita dengar berita ada perang antara, bukan perang ya, ada bentrokan antara tentara kita, tentara reguler dengan orang-orang yang dipersenjatai dari Cina. Dengar kan Pak beritanya di Morowali itu? Orang Cina perang dengan tentara reguler Indonesia gitu kan. Bentrok lah, bukan perang gitu. Terjadi di negara kita. Kok bisa gitu? Minta tolong dijawab Pak, kenapa bisa seperti itu? Ini tadi tahun 2011 Sudan Selatan merdeka. Dengan Sudan Selatan merdeka memisahkan diri, salah satu potensi kekayaan alam Sudan itu kan tergerus ya Pak. Kan pindah jadi ke pemerintahan baru Sudan Selatan itu. Makanya ini pemerintahan Al-Basir itu tidak mau ada pemberontakan lagi, ada pemisahan ini lagi gitu kan. Sehingga mengurangi kekayaan alam mereka. Ini tadi sudah disampaikan 2019 Omar Basir jatuh, kemudian ditunjuk Nemet Abdullah Khair. Ini perempuan Pak, sebagai hakim, sebagai kayak pemimpin, bukan presiden, tapi sebagai hakim
dan Abdullah Hamdok ini sebagai perdana menterinya waktu itu. 23 Oktober 2020, Sudan rencananya melakukan normalisasi dengan Israel, memperbaiki hubungan dengan Israel. Itu biar blokadenya dibuka, karena iming-imingnya Amerika gitu, kalau Sudan membuka hubungan dengan Israel lagi, maka blokadenya akan dibuka. Tahun 2021 sudah dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan yang sekarang jadi presiden ini. Ini adalah pemimpin transisi. Pemimpin transisi. Kemudian September ada kudeta militer dilakukan oleh dituduh sama Al-Burhan itu sebagai orang-orangnya Al-Bashir, tapi kudeta ini bisa digagalkan. Oktober 2021 Al-Burhan mendepak Hamdok yang tadinya jadi perdana menteri. 2022 Hamdok mundur. Jenderal Al-Burhan berkuasa di Sudan. Ini di 2023 PBB mendesak agar ada transisi ke sipil. Ini yang menjadi salah satu pemicu perang saudara di Sudan. Di Sudan kan yang sekarang kekuatan besar militernya kan ada dua ya. Yang satu yang kekuatannya Al-Burhan, yang satu kekuatannya Hemeti. Jadi SAF yang satu tentara regulernya Sudan, yang satu lagi RSF tentara milisi yang sekarang dipimpin oleh Hamdan Dagalo atau Hemeti itu. Jadi ada Jadi Hemeti itu diminta untuk bergabung ke tentara Sudan gitu ya, tentara regulernya Sudan. Ini pernyataan Hemeti itu. Ini sekilas saja Pak. Ini sekarang yang menjadi permasalahan di Sudan adalah ini antara persaingan antara RSF dengan SAF. Jadi ini yang awalnya bersama antara antara Al-Burhan dengan Hemeti, dulu sama-sama pasukannya Al-Bashir, tapi karena punya kepentingan masing-masing, walaupun sebenarnya pada awalnya walaupun mereka itu anak buahnya ya, dalam tanda petik anak buahnya Al-Bashir, tapi mereka berdua itu sering berseberangan dengan Al-Bashir. Akhirnya ketika Al-Bashir turun, berarti ambil alih sama Al-Burhan ini dan Hemeti. Jadi ada bukan kesepakatan ya mungkin intervensi PBB bahwa harus terjadi transisi sipil, dan salah satunya tentara milisi itu harus bergabung menjadi atau melebur atau dibubarkan gitu ya. Kalau melebur harus bergabung dengan tentara SAF itu. Al-Burhan minta penggabungan itu dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi tentaranya milisi, tentaranya Hemeti itu harus bisa bergabung dengan SAF, menentukan pilihan lah. Mau bergabung dengan SAF atau mau membubarkan diri, melucuti senjata gitu dalam jangka waktu 2 tahun. Tapi kembali lagi Pak, Hemeti kan juga ingin berkuasa. Selama ini dia sudah berkuasa menjadi panglima perang, ketika bergabung dengan SAF, belum tentu dia menjadi panglima perangnya kan gitu. Belum tentu dia yang akan menjadi penguasanya.
Hemeti minta waktu untuk 10 tahun. Jadi si Al-Burhannya 2 tahun, Hemeti minta 10 tahun. Karena kalau dalam jangka waktu 10 tahun kan dia masih bisa berkuasa, masih bisa menyusun kekuatan gitu kan. Ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Jadi tentaranya RSF itu sekitar 150.000. 150.000 orang. Dan itu tentara yang pasukan berani mati gitu ya. Ini yang menjadi salah satu penyebab konflik di sebentar lagi ya Pak, mungkin 5 menit lagi lah. Ini kita lewat-lewat itu. Ini peta kekuasaan yang tadi sudah disampaikan. Ini yang dikuasai oleh RSF, yang ini dikuasai oleh SAF gitu. Ini yang lucu ini Pak. Jadi ketika Hemeti ditanya gitu, dia membawa ayat-ayat Al-Quran itu Pak. Ini berapa kali ditanya tuh, jawabannya itu. Dia mengutip surat Al-Waqiah itu ya. Fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang wa qalilum minal akhirin gitu. Jadi yang orang-orang akhir itu siapa gitu kan. Rasulullah bersabda, ketahui ya dari Adam dan aku adalah satu kelompok. Dari Adam sampai Rasulullah adalah satu kelompok. Umatku adalah satu kelompok sendiri. Dan kita tidak akan menggenapkan sebelum meminta bantuan dari penggamalan unta di Sudan. Walan nastakmila cilasatana hatta nasta'ina bisudan. Ini yang menjadi hujahnya Hemeti itu. Ketika dia ditanya kenapa dia melakukan pembantaian apa dan macam-macam, melakukan ini, karena dia merasa yang disebut oleh Rasulullah itu pasukan Sudan, ya pasukan dia gitu. Salah satu yang menjadi hujahnya dia gitu. Padahal kalau kita lihat tadi lagi kembali ke peta yang tadi itu, zaman Rasulullah tuh Sudan ini belum ada Pak. Kan tahun 956 baru merdeka Sudan itu kan. Kalau Sudan yang disebut Rasulullah itu sampai sini. Ini di sini kan Mauritania ya Pak. Dan Mauritania itu negara Islam kecil dan salah satu penyumbang hafiz terbesar di dunia ternyata bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Arab, dari sini. Dan banyak ulama-ulama besar tuh dari Mauritania ini. Dan kalau dulu ya Sudan yang disebut Sudan tuh sampai sini katanya. Dari Sudan sini, Chad ke sini dan sampai ke sini Mauritania. Jadi kalau klaimnya sekarang ini yang diklaim sama Hemeti sekarang dia adalah yang dulu disebut Rasulullah ya tidak pas gitu, karena dia Sudan yang sekarang ada merdeka tahun 1956 tadi gitu. Nah, mungkin itu Pak sedikit yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Masih ada beberapa mungkin nanti bisa kita teruskan di Al-Ikhlas gitu ya, nanti kalau kita sambung di Al-Ikhlas mungkin kalau ada waktu pekan depan atau tahun depan gitu ya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Saya yakin ini belum ada gambaran yang utuh gitu ya, masih banyak sebenarnya, nanti ada puzzle-puzzle yang perlu disatukan biar mendapatkan gambaran yang utuh sebenarnya bagaimana sih konflik yang terjadi di Sudan itu gitu. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.